Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanita Cindri. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dalam mengerjakan MIT penganggaran perusahaan. Akan menjelaskan yang pertama tentang anggaran penjualan. Di sini kita sudah ada informasi mengenai penjualan selama kurun waktu 2016 dan 2017. PT MyStyle perusahaan yang memproduksi kemeja. Untuk harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar Rp250.000. Manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibanding dengan harga di tahun 2018. Perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Untuk mengendalikan penjualan PT MyStyle, membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Triwulan 1 15%, triwulan 2 20%, triwulan 3 35% dan triwulan 4 30%. Kita lihat di sini untuk total penjualannya untuk total penjualan 2019, kita lihat dari jumlah total penjualan dari tahun sebelum-sebelumnya, yaitu 2016, 17 dan 18. Di sini ada total penjualan 2016 yaitu 216.150, penjualan 2017 217.772 dan penjualan 2018 279.344. Nah, kita tambahkan dan kita bagi dengan 3. Hasilnya itu 237.755. Tadi soalnya triwulan 1 15%. Jadi kita kalikan hasil total penjualan 2019 dikali dengan 15% untuk triwulan 1. Ini hasilnya 35.663. Triwulan 2 kita kalikan juga dengan 20%. Ini hasilnya totalnya. Triwulan 3 kita kalikan 35% dan triwulan 4 kita kalikan 30%. Untuk harga jualnya 250.000 dikali dengan 120%, itu kita dapat totalnya 300.000. Ini untuk 1 tahun. Selanjutnya kita lihat di tabel triwulan 1 penjualan barang jadi. Kita masukkan saja total triwulan 1 yang tadi sudah kita cari 35.663. Kita masukkan di penjualan barang jadi. Dan harga jualnya kita masukkan yang tadi sudah kita cari, harga jual 300.000 dan kita kalikan totalnya menjadi 10.698.900.000 rupiah. 10.698.900.000 rupiah. Untuk triwulan 2 penjualan barang jadinya kita lihat hasil yang tadi yaitu 47.551. Kita kalikan dengan harga jualnya 300.000, kita dapatkan 14.265.300 rupiah. Dan untuk triwulan 3 totalnya 83.214, kita kalikan 300, totalnya yaitu 24.964.200 rupiah. Dan triwulan 4 penjualan barang jadinya 71.327, kita kalikan 300 juga, dan penjualan barang jadinya yaitu 21.398.100.000 rupiah. Dan kita tambahkan penjualan barang jadinya dari triwulan 1, 2, 3 dan 4, yaitu kita dapatkan totalan 71.326.500.000 rupiah. Selanjutnya yang kedua, anggaran produksi dengan metode stabilisasi produksi. Kita lihat di soalnya, persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebanyak 35.000 unit dan persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Kita lihat tabel untuk penjualan triwulan 1, 2, 3 dan 4. Kita masukkan angkanya dari hasil yang sudah kita cari tadi pada di awal, yaitu ini. Totalnya kita masukkan di tabel
untuk penjualan, dan totalnya yaitu Rp237.755. Nah, persediaan akhir barang jadinya 25.000 kita tambahkan, dan hasilnya itu Rp262.755 untuk jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Dan kita kurangkan persediaan awal barang jadi yaitu 35.000. Jadi hasilnya itu Rp227.755, dan kita bagikan 4 untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mencari triwulan 4, kita lihat persediaan akhir barang jadinya itu 25.000, kita tambahkan jadi 96.327, dan kita kurangkan dengan 56.939 untuk mengetahui persediaan awal barang jadinya. Jadi ini tanda kurang ya, bukan min. Untuk triwulan 3 sama, kita masukkan persediaan awal barang jadi di triwulan 4, kita masukkan ke persediaan akhir barang jadi di triwulan 3, dan kita tambahkan totalnya Rp122.602, dan kita kurangkan 56.939, dan hasilnya 65.664. Dan untuk triwulan 2 sama, kita masukkan persediaan awal barang jadi di triwulan 3, kita pindahkan ke persediaan akhir barang jadi triwulan 2, dan kita tambahkan totalnya jadi Rp113.215. Selanjutnya kita kurangkan lagi 56.939, totalnya itu 56.276, dan kita masukkan lagi totalan triwulan persediaan awal barang jadi triwulan 2, kita pindahkan ke persediaan akhir barang jadi triwulan 1, kita tambahkan jadi Rp91.939, dan kita kurangkan 56.939, dan totalnya itu persediaan awal barang jadi 35.000. Barang jadinya kita lihat di jumlah produksi pada persediaan barang jadi yang akan diproduksi, yaitu 227.755. Kita masukkan di tabel kain, benang, dan kancing. Dan untuk standar kebutuhan bahan baku per unitnya, kita lihat kain di informasi soalnya sudah ada 2, jadi kita kalikan dengan 227.755, yaitu jumlah kebutuhan bahan bakunya yang untuk diproduksi yaitu 455.510, dan kita kalikan dengan harga bahan baku per unit yaitu 50.000. 50 ini kita dapat dari soal yang sudah ada di tabel. Dan total biaya bahan bakunya untuk produksi yaitu 455.510 dikali 50.000 yaitu 22.775.500.000. Dan untuk benang sama 227.755 kita kalikan dengan standar kebutuhannya itu 1, jadi tetap untuk jumlah kebutuhannya, dan kita kalikan dengan 17.000, itu kita dapat 3.871.835.000. Dan untuk kancing 227.755 kita kalikan 7, dapatnya 1.594.285, dan kita kalikan dengan harga bahan baku per unitnya itu 20.000, jadi hasilnya 31.885.700.000. Dan selanjutnya untuk anggaran tenaga kerja langsung, kita buat tabelnya, dan di sini sudah ada informasi departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Dan untuk departemen pemotongan jumlah produksinya kita kasih masuk yang tadi yang sudah kita dapat 227.755, dan untuk standar penggunaan jam kerja langsungnya 0,4, ini sudah ada di informasi soalnya. Dan untuk jumlah tenaga kerjanya itu total dari jumlah produksi dikali dengan standar penggunaan jam kerja, dan upah per jamnya itu 4.000 kita dapat dari informasi soal, dan kita kalikan total jumlah jam kerja dengan upah per jam, kita dapat anggaran biayanya totalnya itu 364.408.000. Dan untuk departemen penjahitan sama, pengerjaannya itu jumlah produksi kita kalikan dengan standar penggunaan jam kerja yaitu 227.755 dikali dengan 0,5,
jumlah jam tenaga kerja langsungnya itu 113.877 dan kalikan dengan upah per jamnya. Upah per jamnya untuk departemen penjahitan itu 5.500. Jadi total anggaran biaya tenaga kerja langsungnya itu 626.326.250 rupiah. Untuk departemen pengemasan, jumlah produksinya sama 227.755 dikalikan dengan standar penggunaan jam kerjanya itu 0,6 jam dan totalnya itu 136.653 dikali dengan upah per jamnya. Upah per jamnya untuk departemen pengemasannya itu 3.500. Kita kalikan dengan 136.653, jadi anggaran biaya tenaga kerjanya untuk departemen pengemasan yaitu 478.285.500. Dan kita tambahkan, jadi total biaya tenaga kerja langsungnya itu 1.469.019.750 rupiah. Anggaran biaya overhead. Di sini kita sudah buat tabelnya. Di sini ada departemen pemotongan. Di sini biaya gaji supervisor. Untuk biaya fixnya, untuk mengisinya kita lihat di tabel informasinya. Gaji supervisor di sini nilainya 145 juta, tapi di sini ada dasar alokasinya itu 25% untuk departemen potong. Jadi 145 juta kita kalikan dengan 25%, jadi kita mendapatkan biaya fixnya itu 36.250.000. Dan untuk biaya penyusutan bangunannya di sini 55 juta, dasar alokasinya 20%. Jadi 55 juta kita kalikan 20%, kita dapat 11 juta. Dan untuk biaya penyusutan mesinnya di sini 60 juta tanpa ada dasar alokasinya. Jadi kita tulisnya 60 juta. Untuk biaya perawatan mesinnya di sini 6 juta. Dasar alokasinya itu nilai mesin yang digunakan tiap departemen. Jadi kita lihat nilai mesinnya di sini 15 juta. Kita bagikan dengan jumlah nilai mesin dari tiap departemen. Di sini kalau semua departemen di total nilai mesinnya itu 70 juta. Jadi 15 juta kita kalikan 70 juta, kita bagikan 70 juta, kita kali dengan 6 juta. Jadi kita dapatkan hasil 1.285.714. Dan untuk biaya asuransinya sama. Di sini biaya asuransinya 15 juta. Dasar alokasinya itu luas ruangan yang digunakan tiap departemen. Jadi luas ruangan pabriknya untuk biaya departemen potong 200, kita bagikan dengan total luas ruangan pabrik dari departemen potong, jahit, dan kemas. Jadi 200 dibagi dengan 5.000 dikali dengan 15 juta, yaitu kita dapatkan 600.000. Kita total jadi 109.135.714. Karena nggak ada biaya variabelnya, jadi kita nggak ada kalikan, jadi kita langsung tulis totalnya sama dengan biaya fixnya. Dan untuk departemen penjahitan caranya sama. Untuk gaji supervisornya di sini 145 juta untuk nilainya. Dasar alokasinya di sini sisa 25% departemen potong dan sisanya dibagi rata 2 departemen. Jadi sisanya yaitu 75%. Jadi 145 juta dikali 75% dibagi 2, jadi hasilnya itu 54.375. Kita juga isi di departemen pengemasan karena sama totalannya. Untuk biaya penyusutan bangunan di departemen penjahitan yaitu 55 juta nilainya, sedangkan dasar alokasinya itu 20% untuk departemen potong, 35% departemen jahit, dan sisanya departemen kemas. Jadi 55 juta kita kalikan dengan 35%, kita dapatkan hasil 19.250. Sedangkan biaya penyusutan mesinnya di sini nggak ada dasar alokasinya, jadi kita kasih masuk utuh yaitu 120 juta. Dan biaya perawatan mesinnya kita lihat di sini 6 juta. Ada dasar alokasinya itu nilai mesin yang digunakan tiap departemen. Jadi 6 juta kita bagi 70 juta. 70 juta itu total dari nilai mesin departemen potong, jahit, dan kemas. Dan kita kalikan 6 juta. Jadi 15 juta bagi 70 juta dikali 6 juta,
kita dapatkan hasil 1.714.286. Untuk biaya asuransinya 200 dibagi 5.000 dikali 15 juta, jadi hasilnya 3 juta, dan totalnya itu 198.339.286. Dan untuk departemen pengemasan, biaya gajinya sudah diketahui, biaya penyusutan bangunannya 20%, jadi sisa 45%, jadi 55 juta dikali 45%, yaitu untuk biaya penyusutan bangunan 24.750. Sedangkan biaya penyusutan mesinnya di sini nggak ada dasar alokasinya, jadi kita tetap kasih masuk 75 juta. Dan untuk biaya perawatan mesinnya untuk departemen pengemasan itu 35 juta dibagi 70 juta dikali 15 juta, kita dapatkan hasil 3 juta. Dan untuk biaya asuransinya 3.800 dibagi 5.000 dikali 15 juta, kita dapat total 11.400.000, dan totalnya itu total untuk departemen pengemasan itu 168.525.000. Dan kita totalkan semuanya dari departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan, kita dapat biaya overhead produksinya yaitu 476 juta. Selanjutnya untuk anggaran biaya produksi, kita tinggal masukkan saja dari tabel-tabel sebelumnya yang sudah kita cari. Di sini biaya bahan baku untuk kain, benang, kancing, kita lihat dari biaya anggaran pemakaian bahan baku. Di sini ada 22 juta 755.500, 22 miliar 775 juta 500, 3 miliar 871, dan 31 miliar 885. Kita masukkan di sini di biaya produksi, dan untuk totalan bahan bakunya di sini 58 miliar 533 juta 35.000. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung sama, kita lihat untuk departemen pemotong, penjahitan, dan pengemasan. Di sini totalannya sudah ada 364, 626, dan 478. Kita masukkan, dan untuk totalan tenaga kerja langsungnya itu 1 miliar 469 juta 19.750. Dan untuk biaya overhead produksinya sama, kita lihat dari atas tabel sebelumnya. Di sini untuk departemen pemotongan 135.714, departemen penjahitan 198.339.286, dan departemen pengemasan 168.525. Kita masukkan di sini, dan totalnya itu 476 juta. Dan untuk total biaya produksinya untuk keseluruhannya dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi yaitu 60 miliar 478 juta 54.750 rupiah. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.